Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang dua pemain baru yang dikontrak Persib Bandung untuk melengkapi skuad mereka. Yang pertama adalah Andrew Jung, pemain asal Perancis yang berusia 27 tahun. Dan yang kedua adalah Eliano Reinders, pemain tim nasional Indonesia yang sebelumnya bermain di Belanda berusia 24 tahun. Jujur teman-teman, saya tidak pernah menyangka bahwa Persib melakukan perubahan yang signifikan dengan melepas belasan pemain, tapi kemudian mengontrak belasan pemain yang grade-nya bagus semua, meskipun ada yang grade A, ada yang grade A+, ada yang grade A++. Nah, dari dua pemain baru terakhir ini, jelas Andrew Jung adalah pemain grade A, tapi Eliano Reinders adalah pemain grade A+. Karena Eliano ini adalah pemain yang punya visi yang baik, yang juga bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Dan memang dia, kita tahu, sudah lama lah bermain di Eropa ya. Andrew Jung bukan berarti adalah pemain yang jelek, enggak. Tapi saya memang belum yakin dengan pemain yang satu ini. Nah, saya ingin masih melihat dia nanti bermain bagi Persib ya. Tapi kalau Andrew Jung ini bisa cepat beradaptasi, seharusnya dia bisa banyak mencetak gol. Tapi saya melihat di rekam jejak dia, dan juga tadi saya buka ya YouTube untuk cari cuplikan-cuplikan dia, dia memang bukan pemain yang rajin mencetak gol, tapi dia pemain yang rajin membuka ruang. Nah, maka itu nih, ini sepertinya Andrew Jung ini dikontrak untuk bisa juga memberikan kontribusi dalam hal memberikan umpan kunci, assist, dan juga membuka ruang, selain juga tentunya untuk mencetak gol. Nah, ini beda nih, nggak seperti Ramon atau juga Barros. Kalau Ramon atau Barros tuh memang goal getter. Nah, ini agak berbeda nih Andrew Jung ini. Nah, mungkin memang Boyan Hodak perlu juga striker seperti Andrew Jung. Jadi Andrew ini tergantung nanti gimana dia bisa beradaptasi. Saya memang belum pernah dengar tentang dia sebelumnya. Tapi bukan berarti dia pemain yang jelek, maka itu saya katakan grade A, ya dong. Kan saya harus fair ketika saya memberikan analisa atau sudut pandang saya. Tapi yang saya gak nyangka tuh Persib ini kok punya uangnya bisa sebegitu banyak, ya gila loh ini klub. Mereka beli pemain, kontrak pemain, ini pemain-pemain yang mahal semua dan berkualitas. Kalau mahal saja itu beda kan. Tapi ini berkualitas, mungkin mereka belajar juga kali ya. Dari musim lalu yang kita lihat ada Kosijan dan juga siapa tuh saat lagi? Saya lupa tuh, siapa tuh? Castaneer. Nah itu kan gak berapa perform, gak konsisten. Walaupun kalau yang saya dapat informasinya menurut Boyan Hodak ya mereka mengikuti instruksinya dari Boyan Hodak. Tapi ya mengikuti instruksi itu kan beda dengan performa di atas lapangan ya kan teman-teman. Maka itu Castaneer permainannya sejauh ini juga gak meyakinkan bagi Persis Solo. Sedangkan Kosijan ya saya gak tahu sekarang mainnya di mana, saya belum cek lagi. Tapi ya satu hal yang saya tahu pasti bahwa Persib ini ingin lolos dari fase grup ACL 2, maka itu membeli Eliano Reinders. Jika saya tidak salah tuh ditebus kontraknya. Nah itu kan gak murah Pak. Mahal ini Eliano Reinders. Apalagi dia berstatus pemain timnas Indonesia. Dan kita tahulah kalau di liga kita kalau ada pemain yang sudah bermain bagi timnas atau berstatus pemain timnas Indonesia pasti kan value-nya kan mahal. Namun saya menyayangkan juga Eliano Reinders ini memilih untuk bermain di Indonesia sekarang. Ya, saya harus fair kan ketika saya memberikan sudut pandang saya. Saya sangat menyayangkan karena dia masih muda. Dan dia sebetulnya masih punyalah chance untuk bisa berkiprah di Eropa, apakah itu di Belanda atau di negara Eropa lainnya. Nah, saya masih bingung kok dia bisa memutuskan untuk ke Indonesia, dan dia kalau nggak salah dikontrak untuk 2 tahun. Kalau Tom Hey, ya itu saya sudah katakan sebelumnya, karena usianya sudah 30 tahun, oke lah. Nggak masalah kalau mau main di Indonesia, kan dia juga bisa memberikan atau sharing ilmu-ilmu dia lah ya ke pemain-pemain Persib lainnya, apalagi yang lokal. Dan Jordi Amat juga sama seperti itu saya katakan pada saat ke Persija. Strike dan juga Raven juga saya mengatakan saya nggak pernah menyangka lah mereka akan bermain begitu cepat di Indonesia karena masih muda-muda ini. Tapi mungkin juga ada alasan lainnya dari Reinders, mungkin juga agar dia bisa lebih mudah nanti gabung ke timnas Indonesia. Tapi saya pikir itu juga bukan alasan yang ideal ya. Ya tapi Liga Indonesia juga agak gampang loh. Super League ini juga agak gampang. Kita lihat Strike seperti apa tuh mainnya.
Walaupun menurut pelatihnya karena sebelumnya dia tidak mendapatkan banyak menit bermain di Australia, tapi gak bisa main bagus juga dia. Raven juga sama, saya lihat biasa aja main di Bali United. Artinya gak gampang juga untuk bisa perform di Liga Indonesia. Ya karena memang mereka belum punya pengalaman yang banyak seperti Rangers ini. Tapi secara kualitas jangan ragukan lah Pak. Ini pemain hebat Rangers ini, walaupun dia memang masih butuh waktu lah ya untuk berkembang menjadi pemain yang lebih produktif dalam urusan memberikan umpan kunci atau juga assist atau juga tentunya mencetak gol. Dan Rangers ini bisa bermain di fullback sebelah kanan, bisa bermain di wingback sebelah kanan, bisa bermain di posisi penyerang sayap sebelah kanan, dan juga bisa bermain sebagai second striker. Jadi tentu keuntungan bagi Persib bisa mengontrak Eleanor Rangers. Tapi ya saya juga gak ngerti nih, dengan Eleanor Rangers ke sini mungkin nanti akan ada Sandy Walsh juga musim depan. Mungkin nanti Shane Patinama juga ke sini. Jadi kemungkinan banyak pemain-pemain diaspora kita yang sebelumnya dibina dan bermain di Eropa nanti akan bermain di Indonesia. Ya, kalau bagi Liga Indonesia ya tentu itu adalah hal yang positif. Karena kan akan lebih secara bukan saja secara nilai kompetisi ya tentu value-nya akan bisa lebih tinggi. Tapi juga tentu secara permainan akan lebih baik lagi. Karena ada pemain-pemain yang sebelumnya lama dibina di Eropa. Tapi yang saya khawatirkan jangan sampai nanti performa mereka itu menurun. Artinya tidak seperti sebelumnya gitu. Pada saat mereka bermain di Eropa. Karena kan gaya bermain di Indonesia nih sedikit berbeda. Karena lebih banyak berlari daripada berpikir. Nah itu kan kita tahu faktanya seperti itu. Artinya bukannya jelek. Tapi ini beda udah. Ini adalah tempat yang sedikit berbeda gitu. Dan tidak mudah untuk bisa sukses di Liga Indonesia yang sekarang namanya Super League. Dari awal nih, dari eranya Indonesia Super League dan sebelumnya lagi lah kita tahu. Jadi gak gampang. Tapi Rangers saya pikir sebagai pemain yang lincah, pemain yang pinter, ya ini sudah bagus bagi Persib. Jadi saya pikir ya Persib ketika sebelumnya para pemainnya tuh, sebelumnya ya, kalau sekarang kan sudah dipanggil tuh, Beckham Putra sebelumnya kan gak ada pemain mereka yang dipanggil kan. Akhirnya sekarang lihat. Begitu banyak pemain timnas yang main di Persib. Tom Hay, Rangers, ada Beckham Putra, dan terakhir McLeod dipanggil kembali. Tapi McLeod kan dipanggil karena Ivar Jennernya gak ada. Tapi it's okay. McLeod juga punya skill leadership yang bagus. Dan ya kalau nanti dia main, kita lihat dia mainnya seperti apa. Jadi ya Persib sekarang adalah tim yang bertabur bintang dan bertabur pemain timnas Indonesia. Sesuatu yang tidak pernah saya prediksi sebelumnya, nggak pernah. Dan sama Rangers juga saya mendapatkan info, sama sekali gak ada yang saya dapatkan info kemungkinan Asnawi. Tapi ternyata gak jadi, gak tahu, atau mungkin memang Asnawinya nggak mau, karena sepengetahuan saya Asnawi masih belum mau main di Indonesia. Nah dia masih memilih berkarir di luar negeri. Tapi saya pikir tidak akan lama lagi nanti Arhan Asnawi juga kembali ke sini. Mau seberapa lama bermain di sana? Dengan bermain di sini mungkin akan lebih mudah dipantau oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan juga asistennya Alex Pastur serta Daniel Lanzat. Jadi ya saya pikir nanti akan lebih banyak pemain diaspora Indonesia yang akan mulai bermain di Liga Indonesia. Tapi dengan adanya Eleanor Rangers, dengan adanya Tom Hay, dengan adanya Ramon Tank, dengan adanya William Barros, dengan adanya William Marsilio, dengan adanya Berguinho, juga saya lupa ya, dikoreksi ya. Siapa lagi? Patricio, Julio Cesar, Franz Putros, Andrew Jung, siapa lagi ya? Wah lupa saya. Ya ini udah pemain-pemain yang berkualitas. Ini kan saya sebut nama-nama pemain-pemain baru ya. Banyak kan pemain-pemain Persib. Adam Prisbeck, ya kan? Jadi ini sudah kualitas. Tapi Adam kenapa ya belum main? Katanya cedera ya. Saya masih menunggu nih nanti kapan dia main. Karena salah satu kelemahan dari Persib pada saat Boyan Hodak itu baru masuk. Pada saat dia baru masuk itu memang di penjaga gawang. Menurut Boyan Hodak, sehingga memang dia pada saat itu kiper asal Filipina ya kan yang dia kontrak itu kan. Nah terus sekarang Adam Prisbeck kan, bukan berarti Tija Pakualam itu jelek, enggak, oke juga performanya. Tapi pada saat itu saya ingat Persib itu sampai ada 4 penjaga gawang, bahkan hampir semuanya itu diberikan kesempatan bermain, tapi kan tidak konsisten gitu. Sehingga maka itu pada saat itu ada kiper asal Filipina itu yang masuk kan, lupa saya namanya nih, sudah sering lupa nih saya. Jadi ya itu maksud saya, sekarang Persib dengan banyak pemain berkualitas seharusnya Persib lolos dari fase grup ACL 2, tapi untuk Liga Indonesia, nah para pemain yang baru ini, yang sebelumnya belum punya pengalaman bermain di
Liga Indonesia tentu membutuhkan waktu untuk adaptasi, nggak gampang. Dan juga Boyan Hodak sebetulnya sudah harus punya kerangka starting 11 dari Persib. Jadi jangan banyak perubahan gitu. Yang dia lakukan nanti ini juga harus dijaga. Jangan sampai banyak perubahan yang bisa mengganggu chemistry di antara para pemain. Ya beda halnya kalau perubahan itu dilakukan pada saat Persib bermain di Liga Indonesia dan ACL 2, itu beda. Tapi kalau nanti di Liga Indonesia pun banyak rotasi, ya gak akan bisa cepat nyetel nih para pemain. Nanti yang dikhawatirkan akan lebih sulit untuk bisa meraih kemenangan. Tapi overall kalau kita lihat, ya ini adalah tim bertabur bintang yang, ya kalau kita tahu istilah kerennya Los Galacticos. Tapi sekarang jendela transfer sudah ditutup, ya artinya gak akan ada pemain baru. Kalaupun nanti ada, pada saat jendela transfer nanti dibuka di pertengahan musim kan, setelah putaran pertama selesai. Dan nanti kita tunggu lagi teman-teman bagaimana caranya Persib perform pada saat nanti Super League akan kembali bergulir setelah International Match Day. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.